Halo semua, kembali lagi di Sketch Tour utusan ke-13. Di balik sketsa selalu ada historinya. Jadi kali ini gue mau sketch tour gambar-gambar yang sudah menjadi tren lah bagi kalangan artis-artis luar maupun lokal. Jadi karena sebentar lagi akan bulan Oktober, ya kemungkinan ini bakal uploadnya di bulan Oktober atau sebelum. Dan nanti, jadi kali ini gue mau sketch tour tentang Ink Oktober gue di tahun 2020. Sebelum-sebelumnya gue udah pernah ngadain 2019 juga udah pernah, 2018 udah pernah, cuma mentok sampai hari-hari pertama saja. Nah, yang di tahun kemarin lumayan lah walaupun nggak full di pertama, pertengahan, dan di akhir. Di akhir nggak, sebelum di akhir gua ada. Jadi gua mau ya touring mengenai sketchbook Ink Oktober di tahun 2020. Oke, kita mulai dulu dari yang ini dulu ya. Nah, di hari yang pertama itu kalau nggak salah temanya ikan ya, fish. Jadi gua menggambar bikin dari Yuki, karakter utama gua. Bukan MC, original karakter gua memakai kostum Nemo. Imut kan, kicibi-cibi gitu lah. Terus ya ini enggak, ceritanya biasa aja lah, lanjut. Lalu yang kedua itu ada ini. Nah itu ini gue lupa di hari keberapa, 13, 12. Pokoknya ini hari belasan setelah gue berapa hari. Pokoknya ini cuma hari pertama doang, habis itu gak gambar sampai minggu keduanya baru gambar lagi. Jadi soalnya tema robot kalau nggak salah. Ya ini ya gue bikin robot, gue searching dulu tuh di Pinterest, banyak banget gue bikin dari samping. Dan sebelumnya karena gue pernah juga gambar robot-robot gitu, jadinya ya ada beberapa komponen-komponen yang gue udah paham dikit lah. Soalnya secara struktur kalau gambar robot atau mecha itu nggak terlalu jauh sama gambar manusia, seperti ada tulang-tulangnya lah gitu strukturnya. Lalu ini roket ya, kalau dilihat lebih jelas ini nggak datar, atau emang kelihatan nggak datar sih. Cuma ini salah satu tips sih biar kalian ketika inking itu nggak nggak kehabisan tinta, nggak kehabisan drawing pen. Jadi kalian drawing pennya cuma sampai pojok-pojoknya, nanti sisanya kalian pakai brush. Nah nanti kalian scan, terus kalian edit dikit di Photoshop, bisa di bagian level kontrasnya, jadi bakal kelihatan hitam aja. Biasanya kayak gitu sih rata-rata. Lanjut. Nah, di hari 15. Judulnya itu Outpost atau gerbang atau apa ya, dermaga, gue lupa dah. Nah, jadi gue ini temanya kayak lagi di puncak gitu. Puncak gunung sebagai menara pengawas gitu. Ini jadi kayak sebuah Ethereum atau kayak bola-bola sinyal pengawas. Jadi ini nih yang lingkaran ini kayak setiap berapa detik berapa menit tuh kayak muang kayak ngasih radar gitu loh. Ini kayak temanya kayak tema kuil Asia Timur, ya Cina, Korea, Jepang lah. Dia kayak pegunungan gitu. Di sini gua agak ada sedikit kesalahan nih di bagian ini. Gue nggak tahu nih ngarsir ngapain, nggak guna nih arsirannya, nggak guna. Seharusnya lebih mendingan gunung kan, bikin awan, soalnya kan ini daerah puncak gunung kayak gitu. Lanjut di hari ke 17, gue 16 nggak buat. Nah jadi pas di hari ke 17 itu temanya kalau tidak salah storm ya, atau badai. Nah ini gue nirunya dari mana nih cara inkingnya itu. Gue nge-cross-check atau gue ngeriset lagi di komik-komiknya One Piece. Soalnya kan kalau misal di One Piece itu dia bikin badainya itu bagus ya, detail gitu. Jadi gue cari dulu komiknya. Kan gue gambar dulu nih sketsanya. Terus gue cari komiknya. Gue cari mana gambar badainya. Terus gue coba-coba dulu sketsa kasar. Setelah itu baru gue terapin di sini. Ini arsirnya satu arah semua ya. Swing gitu. Walaupun ada ini gue bikin petirnya agak ngaco sih, nggak guna. Sebenarnya bisa diakalin pakai plaster gitu. Jadi bagian yang yang thunder ini atau petir ini kita tutupin pakai plaster. Terus kita arsir. Setelah selesai plasternya dilepas. Tapi jangan lupa plasternya dibuat
supaya tidak terlalu lengket terlebih dahulu kayak gitu. Lanjut. Nah, untuk yang ini karena buat menghemat kertas ya waktu itu ya, jadi gue langsung gambar satu kertas 4. Yang pertama itu yang hari 18 dulu. Itu masih ingat lah, kalian pasti masih ingat yang bulan Oktober tahun lalu itu lagi rame-rame soal Among Us. Gue juga main sama teman gue. Jadi gue karena temanya trap, jadi gue buat seperti sebuah jebakan gitu. Dan kalian yang main Among Us pasti pernah dong nge-trap teman kalian, ngasih jebak-jebakan. Ya, emang jebakan jebak-jebakan tit, ntar disensor entah lah. Lanjut ke 19. Nah yang ke 18 dulu. Jadi ini arsirnya ada 2 ya. Yang ini kayak arsirnya ini nggak terlalu gelap karena ini daerah bayangan. Terus untuk membuat sebuah kontras antara bayangan sama darah, jadi darahnya itu dibuat lebih gelap seperti itu. Jadi jangan lupa ya, kontras itu salah satu komponen penting dalam sebuah gambar atau kalian membuat sebuah gambar, supaya kalian bisa ngeliat gelap terangnya seperti apa kayak gitu. Yang 2019 ya, itu karena ya awal corona lah ya, kayak lagi pertengahan corona, di Zoom malas, pusing lebih pada pusing. Kita ngeliat pos, ngeliat Google Classroom, e-learning lah, Zoom lah, Gmeet lah, kan pasti puyeng. Gue juga puyeng waktu itu, maka itu gue gambar menjadi pelarian gue. Lanjut ke hari ke-20. Nah di hari ke-20 ini gue karena tema koral, jadi gue buat koral yang mengambang kayak gitu, ditambah ikan-ikan yang lebih kelihatan kayak kue. Ini gue juga nyari ya, gue research dulu, carilah kebiasaan. Ini kita harus biasain diri tuh untuk research terlebih dahulu, karena gue mengetahui kalau minimnya referensi gue, jadi gue nyari referensi dulu. Kalian nggak mesti lihat gambar yang udah ada juga sih. Kalau mau nyari referensi, kalian tinggal pergi ke taman, ngeliat pemandangan, itu udah menjadi sebuah referensi. Nanti ketika kalian gambar tinggal pakai ingatan aja kayak gitu. Lanjut. Oh ya, di sini ada arsir yang begini ya, jadi semakin jauh ini semakin gelap. Tebal bisa harus diperhatikan. Lanjut ke 21. Temanya gue lupa temanya apa, cuma ini males, sleep kalau nggak salah. Dan kalian yang pasti pernah ngalamin tidur udah bosen sama yang namanya belajar online. Gue juga seperti itu. Dan ini karakternya Yuki ya, kurang lebih sama seperti yang di hari hari 19 tuh. Ini cuma lebih ke chibi, kok ini semi chibi. Dan ini gue nggak pakai pose, gue cuma berdasarkan ingatan, maksudnya nggak pakai referensi. Jadi berdasarkan apa yang pernah gue lihat, pernah gue gambar, langsung gue gambar. Gue lupa ini langsung di, oh iya, ini di sketsa dulu. Ini tetap di sketsa dulu. Oktobernya jadi gue buat tanggal 21 seperti kalender. Ketiduran. Lanjut. Nah ini nih, suatu gambar yang membuat gue sangat senang waktu itu karena di notice sama orangnya, di like sama orangnya. Siapa dia? Jeng 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 jeng, harta tata chef Renata. Gambar ini pernah di like ya, gue nge-tag dia, habis itu di like. Tapi bukan pakai akun yang ini, pakai akun pribadi gue yang satu lagi. Dia waktu itu temanya di hari ke-22 temanya itu chef. Dan ada yang di pikiran gue itu harta tahta chef Renata. Dan ini juga gambarnya cuma langsung niru. Jadi kalau nggak salah ada posenya chef Renata yang seperti ini, langsung gue gambar berdasarkan style gue. Ya, seneng, I'm so happy. Habis itu akun gue rame dah, teman gue pada ngunjungin akun gue. Emang pada nunggu di notice dulu baru rame. Gak apa-apa, itu zaman dulu. Lanjut ke hari 23. Jeng 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 jeng. Ya ini juga waktu itu kejadiannya tanggal segitu ya. Minggu-minggu itu lagi rame-ramenya soal isu ini. Karena kebetulan tanggal itu ada hari kematian. Temanya itu RIP, Rest in Peace. Dan lagi trending juga di Twitter, di mana-mana pun. Soal isu apa? Ini dia. Deng 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 na 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 na. Nah, kan waktu itu ada isunya tuh, kalau Naruto bakal mati. Rupanya Kurama yang mati. Ya udah, karena bertepatan sama temanya, ya udah gue buat ya ke ilustrasi Naruto. Dan ini gambarnya gue niru dari covernya yang 73, volume 73 yang episode terakhir. Gue tambahin ya
dedaunan yang kayak melambangkan kayak pengorbanan, kayak wafatnya seorang pejuang. Anjay. Lanjut ke hari 23. Nah, Dik ini gue lupa, gue nggak tahu artinya sih. Jadi gambar ini itu, kok kalian yang anak 2000-an pasti tahu dong kartun ini. Kartun ini Cat and Dog dari Nickelodeon, dan gue sangat suka kartunnya. Dan ini Niru, ya gambarnya Niru. Dan ini gue lupa gue Niru atau dasar otak aja, gue lupa. Kayaknya enggak deh, kalau yang ini enggak. Cuma kalau yang pose ini gue Niru. Kan gue lupa ingat lah soal Cat and Dog. Dulu ada G di Global TV yang sekarang jadi GTV. Terus lanjut ke hari 25 Badi, kayak perpisahan. Dan ini pun sama juga, ini karakter gue yang sebelumnya itu si Yuki, kayak dia berpisah sama teman yang mau pergi. Bye bye. Lanjut, ini jadi yang terakhir Hyde. Ya ini yang terakhir. Kayak topeng, dia menyembunyikan sesuatu selama ini, kayak dia tuh nggak pede gitu sama mukanya. Padahal mukanya kita Todoroki ya, keren aja. Banyak orang yang mau jadi kayak Todoroki. Cuma dia selalu menyembunyikan dengan topeng senyuman. Padahal selama ini dia itu sedih, kayak merasa nggak pantas untuk hidup. Kenapa jadi sedih ini? Ya udah. Ini karena gue cuma sampai tanggal 26 aja, sisanya ya ini cuma sketsa biasa. Jadi mungkin sketch tournya ini dulu, dan semoga jadi Oktober tahun ini gue bisa nyelesain sampai dari hari pertama hingga hari terakhir. Dan kalian juga boleh mengikutinya. Oke, mungkin cukup sekian dulu sketch tour kita kali ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa sketch jangan dihapus, karena setiap sketch akan ada historinya. Oke, bye bye.